Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bertemu lagi dengan Ibu pada hari ini. Sebelum belajar dimulai, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kita ulas sedikit tentang pembelajaran yang sebelumnya kita pelajari. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak yang kemarin ada berapa? Ayo. Ya, yang pertama membutuhkan makanan dan minuman. Yang kedua bernapas. Yang ketiga berkembang biak. Yang keempat yaitu peka terhadap rangsang. Iya, masih ingat ya? Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silakan kalian baca di buku paketnya masing-masing. Coba kalian perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah kalian dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Iya, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah bertambah tinggi dan berat badan. Gambar berikutnya yaitu perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ketika masih bayi saat minum susu menggunakan botol susu. Sekarang Udin sudah bisa menggunakan sendok dan garpu untuk makan, serta menggunakan gelas untuk minum. Setelah kalian mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, silakan kalian lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah. Silakan tulis terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada orang tua kalian di rumah. Contohnya yang pertama, berapakah berat badan saya saat lahir? Yang kedua, berapakah tinggi badan saya saat lahir? Yang ketiga, berapakah usia saya saat bisa merangkak? Yang keempat, berapakah usia saya saat bisa berdiri? Dan yang kelima, berapakah usia saya saat bisa berbicara? Baik anak-anak, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambahnya berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Mari coba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan yang pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U.
Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Baik, kita coba dengan menari sambil bernyanyi. Baik, mari kita mulai. Pertama, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan, dilengkungkan, ayo tepuk tangan. Bisa? Baik, kita ulangi lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan, dilengkungkan, ayo tepuk tangan. Sudah bisa gerakannya? Baik, kita simpulkan bersama-sama bahwa gerakan kuat adalah gerakan seperti mengangkat suatu beban. Saya mengangkat tangan dengan penuh tekanan. Baik anak-anak, badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar tentang nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan. Bahkan puluhan ribuan. Kalian juga sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan, yaitu bilangan 1200 ditambah 2900 dengan cara bersusun. Kita menjumlahkannya dari bilangan yang paling belakang, yaitu satuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Depannya 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Karena dua angka atau puluhan, kita tulis satuannya, yaitu 1. Yang 1 kita simpan di atasnya angka 1. Kalau sudah, kemudian kita jumlahkan. Menjadi 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi, 1200 ditambah 2900 sama dengan 4100. Cobalah untuk menyelesaikan soal penjumlahan berikut ini. Ibu beri contoh yang nomor 1, yaitu bilangan 2465 ditambah 3208. Kita jumlahkan dari angka yang paling belakang, yaitu 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kita tulis angka 3, yang angka 1 kita simpan, kita letakkan di atas angka 6, kemudian kita jumlah 1 ditambah 6, sama dengan 7. Yang ratusan kita jumlahkan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Angka ribuan paling depan kita jumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasil dari penjumlahan 2465 ditambah 3208 sama dengan 5673. Nah, sekarang kalian kerjakan soal nomor 2, 3, dan 4. Sudah paham semua? Baik, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.